Selamat datang di Payakumbuh. Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat ini resmi berdiri pada tanggal 17 Desember tahun 1970. Hampir satu dekade Payakumbuh dipimpin oleh seorang Riza Falepi yang penuh karismatik dalam kepemimpinannya. Kota Payakumbuh dapat diakses dari Bandara Internasional Minangkabau yang berada di ibu kota Sumatera Barat atau Kota Padang yang berjarak 124 km hanya memakan waktu lebih kurang 3 jam. Sedangkan dari Bandara Sultan Syarif Kasim Riau berjarak 188 km memakan waktu sekitar 3,5 sampai 4 jam. Perekonomian Payakumbuh didominasi oleh industri dan pertanian. Jika Anda ingin menikmati makanan khas Payakumbuh atau ingin membeli oleh-oleh, Anda bisa datang ke sentra makanan yang berada di Kelurahan Bulakan, Balai Kandi di Kecamatan Payakumbuh Barat. Di sini beragam makanan olahan Payakumbuh bisa kita nikmati, seperti kara kaliang, gelamai, batiah, bare randang, karipi balado, dan banyak lagi. Jika masih penasaran, silahkan saja datang ke Payakumbuh dan lidah Anda pasti akan dimanjakan oleh makanannya. Belum ke Payakumbuh namanya kalau kita tidak mencicipi randang. Randang Payakumbuh mempunyai cita rasa yang khas dengan berbagai olahan bahan dasar. Ada randang daging, randang paru, randang hati, randang telur, rendang ayam, dan banyak lagi. Sangat gampang sekali mendapatkan randang khas Payakumbuh ini. Kita bisa datang ke kampung randang yang berada di Kecamatan Latina. Namun, jika kita berada di luar kota, randang bisa kita pesan melalui WhatsApp atau online. Randang Payakumbuh ini sudah dipasarkan di berbagai kota yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat, hingga di kota-kota yang berada di luar provinsi, sampai ke mancanegara tentunya. Selain produk makanan, Payakumbuh juga memiliki kain tenun balai panjang dengan warna dan corak yang unik. Tenunan khas Payakumbuh ini pernah ditampilkan oleh desainer Indonesia Tuti Adib di acara London Fashion Week lalu. Tenun balai panjang ini juga menarik perhatian Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Hal ini dibuktikan dengan dipakainya tenun ini oleh Ibu Iriana di satu acara kenegaraan. Tenun ini bisa diolah dengan berbagai pola seperti baju kurung, baju Melayu, baju Muslim, outer, dan baju kebaya. Dan untuk pria bisa dibuat dengan blazer, kemeja, atau baju muslim. Dan tenunan ini juga kita bisa bordir sesuai dengan keinginan kita. Bentuk perhatian dari Pemko terhadap produk IKM ini dengan dibangunnya gedung pondok promosi yang berada di jalan utama Kota Payakumbuh. Di bidang pertanian, pemerintah bersama petani terus memacu produksi tani untuk memenuhi kebutuhan pasar dan telah mencanangkan program penanaman padi serentak. Salah satu hasil tani yang unggulan yaitu cabai kopai yang memiliki ukuran lebih besar dan panjang dari cabai lokal. Cabai ini bisa kita temukan di pasar tradisional Ibuh. Payakumbuh juga terkenal dengan kuliner malamnya yang bisa dinikmati selama 24 jam. Banyak pilihan makanan di sini. Dijamin Anda akan puas menikmati setiap cita rasa yang ada di sudut pasar kuliner malam Payakumbuh. Menginjak usianya yang ke-50 tahun, Payakumbuh menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Konsep e-government di mana seluruh aktivitas pemerintahan telah terintegrasi dalam satu sistem. Pemasangan CCTV di berbagai tempat untuk memantau aktivitas masyarakat, dan tentunya spot wifi gratis di beberapa tempat umum.
kota ini sudah memiliki mall pelayanan publik yang berada di kantor Wali Kota Payakumbuh, yang bertujuan agar masyarakat bisa menikmati layanan yang terintegrasi dalam satu tempat. Di sini juga melayani nikah gratis untuk masyarakat Payakumbuh. Di bidang pendidikan, Payakumbuh terus berusaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal dan terampil, berkarakter dan mampu bersaing di era global yang semakin canggih dan modern. Beberapa waktu lalu, pemerintah telah meresmikan PAUD Negeri Percontohan. Saat ini Payakumbuh telah mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis IT. Payakumbuh telah membangun berbagai sarana dan prasarana olahraga. Di antaranya Payakumbuh Bugar yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara. Di sini masyarakat bisa bermain futsal dengan lapangan rumput sintetis berstandar FIFA, bermain basket di lapangan yang berstandar nasional, lapangan voli yang baik, dan area jogging track yang nyaman. Jika ingin menikmati suasana santai sore sambil berolahraga, kita bisa mengunjungi kawasan wisata Batang Agam. Di sini, kita bisa berolahraga seraya menikmati pemandangan alam yang menenangkan. Berjalan di pinggiran aliran sungai dan hamparan sawah yang menawan, berolahraga sambil berwisata, disinilah tempatnya. Dan ketika kita merasa lelah berkeliling Payakumbuh, kita bisa beristirahat sejenak di ruang terbuka hijau ratapan ibu yang bersejarah. Ketika ingin jalan-jalan di pagi atau sore hari, silahkan datang ke Panorama Ampangan atau Sawah Balengge yang berada di Kelurahan Sawah Padang, Abu Kunyang, Kecamatan Payakumbuh Selatan. Anda akan dibuat kagum oleh pohon pinus yang berjajar rapi dan hamparan sawah berjenjang nan menawan. Jika kita beruntung, terkadang kita bisa menyaksikan kegiatan kesenian masyarakat yang sudah dilestarikan secara turun-temurun, seperti randai, silek, saluang, dan tarian tradisional. Masyarakat Payakumbuh menyambut baik setiap tamu yang datang dari luar kota. Jadi, kita akan merasa senang setiap datang ke Payakumbuh, the city of Randang ini. Masyarakat Payakumbuh sangat terbuka sesuai dengan falsafah Ayenyo Jania, Ikanyo Cina, dan Sayaknyo Landai. Payakumbuh itu sebenarnya kota yang nyaman untuk ditempati. Posisinya, ketinggiannya itu udaranya sejuk, tapi sejuknya tidak dingin. Kalau kita jalan malam-malam, kota itu hidup. Artinya orang nyaman dengan keadaan. Dan juga kota Payakumbuh itu adalah kota yang hijau, kota yang asli. Selama 10 tahun ini saya coba untuk membangun kota. Apa yang terasa kurang adalah membangun suatu daya saing dan keunggulan sehingga pertumbuhan ekonomi di Payakumbuh itu bisa melebihi rata-rata pertumbuhan nasional. Nah, kalau bisa seperti itu, kota akan bagus nanti. Dan kunci pertumbuhan itu salah satunya pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Nah, yang perlu kita genjot lebih jauh itu, kita membutuhkan posisi yang lain dalam membangun, yaitu posisi swasta, bisa industri, bisa juga jasa, bisa juga mungkin investasi-investasi lain yang sifatnya social entrepreneur gitu ya. Nah, inilah harapan kita ke depan. Sustainability growth ini dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, itulah yang akan membangun kota ke depan. Orang Payakumbuh itu sangat ramah. Malah saya katakan terlalu ramah. Saking ramahnya kadang-kadang segan mengungkapkan ketidaksukaannya gitu. Kalau orang seramah itu harusnya jangan disakiti dan jangan diajak pertemanannya kan sudah bagus ya. Dan itulah orang Payakumbuh. Ada istilahnya lebih lunak gigi daripada lidah. Artinya di situ orang Payakumbuh itu memang begitulah padanya, ramah, berbicara dan tidak suka berantem. Lebih banyak menghindar kalau konflik. Tapi bukan berarti tidak bisa berkonflik gitu ya. Saya lihat selain keramahan itu juga terlihat bahwa itu keinginan untuk maju itu ada tinggi. Saya lihat hanya perlu memang mungkin ke depan itu sentuhan-sentuhan
perkembangan teknologi dan perkembangan kebudayaan ke depan ini, tentu kita lihat ini sebagai nilai positif saja yang bisa membuat orang Payakumbuh lebih maju. Itu harapan kita. Inilah Payakumbuh, kota sedang dengan cita rasa nan mempesona.